merasakan jauh kepadamu Tuhan, Kau selalu dekat kepada kami Tuhan. Di saat kami merasa sendirian Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama kami. Dan kami semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, kuat dan berakar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, yang layak kami sembah seumur hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, sebab Engkaulah kesukaan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami setiap hari Tuhan. Di dalam Engkau kami aman Tuhan. Di dalam Engkau kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Di dalam Engkau ada sukacita berlimpah-limpah setiap hari Tuhan. Tidak pernah segala hormat kemuliaan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, masih kuat bangkit berdiri. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Badai hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin.
semakin terbang tinggi, semakin kita terbang bersama Allah yang luar biasa yang menyertai hidup kita. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Ada kesukaan yang baru setiap hari ketika kita di hadirat Tuhan. Ada kesukaan yang baru yang boleh kita rasakan saat kita dekat dengan Tuhan. Damai sejahtera berlimpah
Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan bertata bersemayam di atas pujian penyembahan umat Tuhan. Kami rindu sekali pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih kami bersyukur karena Engkau baik, selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau sangat luar biasa mengasihi, memelihara, melindungi dan memimpin setiap kami di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih. Saatnya kami duduk bersama memuji menyembah Tuhan dan kembali mengejar satu pengenalan akan Tuhan yang kami rindu supaya semakin ditambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami mengalami perubahan demi perubahan, mengalami pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Mari Roh Kudus teguhkan firman Tuhan dengan tanda-tanda yang menyertai baik kami di tempat ini Tuhan maupun setiap kami yang mengikuti ibadah dari rumah, sedemikian rupa sehingga sementara mendengarkan firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah hatinya dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang putus asa peroleh semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Kau menyertai kami dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga kerinduan hati Tuhan bagi kami semua gerejanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur ya, saya betul-betul menyimak dari awal tahun ya, tentang perjalanan kita sepanjang tahun yang sudah hampir di penghujung ya, tahun 2021. Bagaimana melalui pergumulan doa Bung Supri sebagai gembala kita semua, itu dicanangkan satu khotbah ya, mungkin itu waktu demi waktu dapatnya ya, tapi kalau kita lihat kembali itu sebetulnya satu paket yang sangat luar biasa, yaitu kita ketika kita dibawa untuk membedah lambang dari GKKD, logo dari GKKD, dan kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa keberadaan satu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa itu biasanya digambarkan melalui lambang negaranya. Indonesia lambang negaranya apa? Garuda, Pancasila, burung Garuda. Dan melalui lambang negara burung Garuda itu bisa diceritakan tentang banyak hal tentang Indonesia, tentang apakah Indonesia itu, siapa Indonesia itu, dan bagaimana Indonesia itu, dan sekarang sedang menggenapi, sedang mengerjakan yang dilambangkan itu atau tidak. Kita bisa lihat semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur karena lambang negara kita adalah burung Garuda, dan itu menjadi satu pernyataan dari nubuatan yang ada dalam firman Tuhan, bahwa dikatakan satu masa kelak ketika Nabi Yesaya menyatakan nubuatan itu, pelaksana firman Tuhan itu kuat. Burung buas dari timur, burung buas dari timur. Garuda itu burung buas. Indonesia itu di timur, jadi Indonesia ini menjadi salah satu perwujudan penggenapan dari nubuatan yang pernah ditulis, burung buas dari timur. Dan di dalam negeri burung buas dari timur itu ada GKKD. Ya, pastinya itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud supaya GKKD ini menjadi bagian untuk menggenapi janji-janji Tuhan untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Amin. Ya, mari kita mengingat kembali supaya sampai sangat termeterai, sangat jelas di benak kita. Jadi kalau kita bersama GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud, itu langsung ada lambang, ada logo. Ya, masih ingat gak GKKD itu di lambang?
dilambangkan sebagai apa gambarnya itu? Kemah ya, kemah. Dan di dalam kemah itu di tengah-tengahnya ada salib, dan salib itu mencuat keluar, menonjol ke atas, keluar mengatasi kemah itu. Lebih jelas, lebih terang, lebih besar salib itu, lebih terlihat salib itu dibanding kemahnya. Itu menggambarkan bahwa kemah itu betul-betul meninggikan yang punya gereja, yaitu Tuhan Yesus. Kalau orang bicara tentang salib itu pasti selalu berkaitan dengan Yesus, karena tidak ada sembahan yang lain yang berkaitan dengan salib. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dibesarkan, dan Yesus itu ada di tengah-tengah jemaat GKKD secara komunitas bersama-sama maupun secara pribadi-pribadi dan keluarga demi keluarga. Amin. Dan kehidupan jemaat GKKD yang berpusat pada Kristus, yang bersenter pada Kristus, itu memancarkan sebuah kehidupan Kristus itu sendiri, digambarkan dalam pancaran cahaya. Pancaran cahaya, mudah-mudahan di situ belum ada gambarnya. Beberapa minggu lalu ada. Nah, ini untuk membuat kita terus benak kita itu nyimak. Ketika memandang gambar itulah saya, itulah gereja di mana saya ada, dan itu sangat luar biasa, ya. Dan dari pancaran itu kita tahu kita menjadi berkat bagi masyarakat, bagi keluarga kita sendiri, dan bagi bangsa pada akhirnya. Ya, sudah banyak topik demi topik, bayangkan ya. Ini sudah minggu keberapa kalau dihitung 1 tahun? Satu kan ada 52 minggu ya. Dan kita akan selesai kira-kira 6 minggu lagi. Betul ya? 6 minggu lagi sudah mau selesai, berarti sudah 46 topik yang membahas itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin kita nggak menyadari ya, tetapi kalau kita terus menyimak, ini sebetulnya satu paket yang luar biasa sekali. Yang tentunya ketika kita sungguh-sungguh memahami, kita sungguh-sungguh mau menangkap itu, menjadikan itu bagian dari hidup saya, karena memang itu menggambarkan hidup saya dalam pandangan Tuhan, dan kita mau percaya itu, maka saya percaya hidup kita akan menjadi sangat luar biasa, sangat bertumbuh, diubahkan, dan menjadi semakin dewasa dalam Kristus, sehingga keserupan dengan Kristus itu semakin nyata. Nah, kita akan lanjutkan tema kita yang luar biasa itu pada bulan ini, minggu kedua, masih tetap membahas, mempelajari, merenungkan bersama-sama dari pancaran sinar itu. Yang terdahulu sudah kita pelajari, yang pertama apa? Damai sejahtera. Ya, pancaran itu berupa apa? Damai sejahtera. Dan hidup kita yang bersekutu dengan Tuhan itu dipenuhi damai sejahtera, dan damai sejahtera itu gak bisa tinggal diam di dalam diri kita sendiri, tetapi itu akan memancar. Orang lain akan diterpa dengan damai sejahtera itu. Keadaan mereka misalnya sedang suntuk, sedang kacau, tapi begitu bertemu dengan Pak Silo, GKKD sejati, mereka yang kacau dan galau ini langsung disergap damai sejahtera. Aneh ya, tadi aku datang ke sini itu sebetulnya pikiran lagi kacau, sebetulnya sedang kemerusuh hatiku, tapi kok ketemu Pak Silo terus kayak kesiram air dingin, jadi penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena ada pancaran aliran damai sejahtera. Demikian pun Pak Didodo begitu, Pak Di Heri begitu, kita semua begitu. Amin. Yang kedua adalah apa? Ucapan syukur dan pengharapan. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur, yang selalu mengucap syukur dan penuh dengan pengharapan. Dan yang ketiga adalah kebenaran dan kekudusan. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang kebenaran dan kekudusan itu. Kita akan membaca dari Yohanes 7 ayat 38. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 38. Bicara tentang kebenaran dan kekudusan, yang itu juga menjadi bagian yang akan memancar dalam kehidupan kita, dari dalam kehidupan kita.
Kita baca bersama ya. Sudah ada di teksnya? Sudah, kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikatakan, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata di depan banyak orang. Pada waktu itu situasinya sedang ada dalam perayaan besar bagi bangsa Israel, yaitu perayaan Pondok Daun. Jadi perayaan besar-besaran Pondok Daun itu, perayaan yang dirayakan beberapa hari, 1 minggu kira-kira. Dan dikatakan di puncak perayaan, Yesus berdiri di tengah-tengah sangat banyak orang Israel dan mengatakan, salah satu perkataannya adalah, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan perkataan Yesus ini belum pernah diungkapkan oleh para guru, oleh para rabi, para ulama yang ada pada waktu itu. Dan baru Yesus yang mengungkapkan itu, bahwa barang siapa percaya kepadaku, menunjuk pada dirinya sendiri, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran, bukan hanya satu aliran, tapi aliran apa? Air hidup. Nah, jadi di sini satu poin yang penting adalah percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku, percaya itulah bagian kita. Percaya itulah respon yang Tuhan nantikan dari hidup gerejanya, hidup umatnya. Percaya dengan apa? Yang dikatakan, yang tertulis maupun yang belum tertulis, yang dinyatakan oleh Tuhan. Di dalam Yesus, hidupku memancarkan aliran-aliran air hidup. Nah, sekarang coba tunjuk pada diri sendiri, pegang dadanya. Bapak Ibu semua, jangan tidak ada yang tidak pegang dadanya. Dan katakan, di dalam Yesus, hidupku memancarkan aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Amin. Jadi dari dalam diriku, dalam diri kita yang bersama dengan Yesus, itu akan mengalir, memancar aliran-aliran air hidup. Dan bentuk dari aliran itu yang pertama, damai sejahtera. Tolong diingat lagi, direnungkan lagi, dibuka lagi YouTube-nya, masih ada di sana ya? Atau belum waktu itu ya? Damai sejahtera sudah ada ya? Dilihat lagi, kemudian ucapan syukur. Mau bahagia, yang ucap syukur gitu ya. Mau bahagia, mengucap syukur kuncinya. Dan dari ucapan syukur itu terus terpampang pengharapan yang membuat semangat untuk kita terus melangkah. Kemudian yang ketiga, alirannya itu kekudusan dan kebenaran. Nah, pertanyaannya, siapakah sang kekudusan dan kebenaran itu? Minggu lalu sudah disampaikan juga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang ada satu pernyataan yang lain lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini khotbah Petrus di depan para petinggi agama yang ada pada waktu itu, yang dari semula itu menolak Yesus, menentang Yesus, berusaha untuk membubarkan apa yang Yesus sedang bangun. Dan Petrus melanjutkan kabar baik itu di depan para ulama, para tokoh, para pembesar agama. Demikian ya. Jadi sebetulnya Petrus yang khusus ditahan di sidang, sebetulnya di posisinya. Dia itu posisinya di sidang ya. Ini katakan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat
13:14. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak siapa? Yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya. Jadi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar. Kalau kita mengikuti alur ceritanya, yang kudus dan yang benar itu siapa? Yesus. Kamu sudah menolak Yesus di depan Pilatus. Padahal Pilatus sudah mengatakan dia tidak bersalah, dia harus dilepaskan. Tapi kamu lebih memilih siapa namanya? Seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Padahal Pilatus sudah menyatakan harusnya Yesus yang kamu pilih, tapi kamu tolak. Padahal dialah yang benar dan yang kudus itu. Dialah yang kudus dan yang benar itu. Jadi sekali lagi, sang kebenaran dan kekudusan itu adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, di sini dikatakan kudus Yesus itu kekudusan, Yesus itu kebenaran. Kudus itu mempunyai pengertian suci. Kemudian murni, baik, gak ada campuran. Yang ada itu cuma yang baik, yang mulia, yang suci, dan gak ada campurannya, 100%. Kalau emas itu 24 karat, ya, gak ada campurannya. Itu kudus. Dan kekudusan Allah ini pada waktu zaman perjanjian lama, zaman perjanjian Israel dengan Tuhan, kehidupan bangsa Israel dengan Tuhan, itu sangat membahayakan. Kekudusan Tuhan itu sangat membahayakan. Ya, misalnya untuk bisa melihat kekudusan Tuhan di kemah pertemuan, kemah Musa, itu juga cuma setahun sekali. Dan itu pun hanya seorang imam besar. Dan itu juga harus membawa korban persembahan. Kalau orang lain coba-coba masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mengalami melihat kekudusan Tuhan, itu pasti mati. Bahkan imam besar yang mau coba-coba masuk ke situ tidak pada jadwalnya, juga dia akan mati. Bahkan ketika di awal-awal Israel dipertemukan dengan Tuhan dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir di Bukit Sinai, ingat ya, itu Tuhan pengen ngomong sama bangsa Israel. Tapi untuk Israel bisa dengarin Tuhan itu harus menguduskan diri 3 hari, harus mentahirkan diri, menguduskan diri. Gak boleh ada yang mencemari diri dia. Dan itu pun harus dibatasi. Ada batasnya gitu ya, ada batasnya. Gak boleh melanggar itu. Siapa saja yang melanggar batas kekudusan itu, kalau itu kan kalau di masjid ada batas kekudusan, itu mengambil dari ritual lama gitu ya. Kalau dia melanggar batas itu, apakah dia hewan atau manusia, itu pasti mati. Jadi kekudusan Tuhan itu sangat membahayakan. Nah, tetapi kekudusan itu sekarang karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena sudah dibuka jalannya oleh Tuhan Yesus, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus dan kekudusan itu sendiri sudah ada dalam diri kita, kita bisa menikmati itu setiap saat. Bahkan kita dipandang oleh Tuhan setiap saat ada dalam kekudusan, ada dalam kemurnian, kesucian yang 100%. Nah, ini luar biasa. Kemudian benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita terus hidup bersama Kristus, maka damai sejahtera melimpah-limpah mengalir, memberkati hidup kita, memberkati orang lain. Pengucapan syukur juga akan terus melimpah-limpah mengalir dan memberkati orang lain. Demikian pun dengan kekudusan dan kebenaran. Jadi yang ada dalam diri kita, mulai dari pikiran kita 100% kebaikan, kesucian, kemurnian,
Jadi tidak terpikir sedikit pun sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Gak berpikir sirik kepada orang lain, gak berpikir jelek kepada orang lain, gak berpikir apa, pokoknya sesuatu yang gak baik, gak ada. Pikiran kita itu betul-betul murni, suci gitu ya, dan mulia gitu ya. Kalau melihat orang lain itu pengen orang lain itu berkati Tuhan. Kalau ada orang yang anak-anaknya keluarga ya, anak-anaknya katakanlah nakal gitu, inginnya itu mendoakan dan supaya anak-anaknya itu menjadi anak yang baik. Jadi betul-betul gak ada yang jahat gitu loh di pikirannya ini, gak ada yang jahat. Karena seringkali kejahatan itu dimulai dari pikiran, dari dalam hati, di pikiran. Nah itu gak ada. Apa kita sudah sampai di titik itu kenyataannya? Belum ya. Tapi kebenarannya sudah, karena kita sudah dipenuhi dengan Kristus. Nah, sehingga kalau kita lihat orang yang mengecewakan, tidak sakit hati, tapi malah ingin mendoakan supaya dia mau berubah. Kita malah pengen memberkati. Nah itu ya. Jadi itu yang memancar terus dari hidup kita dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk menolong kita supaya kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini, maka kita perlu mengalami dan terus hidup dalam 4 peristiwa penting. Berapa? 4 peristiwa penting untuk mengingatkan kita dan untuk menjaga supaya kita terus menyadari bahwa hidup kita ini sangat luar biasa. Hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita ini sudah penuh dengan ucapan syukur dan pengharapan. Dan hidup kita ini sebetulnya adalah hidup dalam keputusan dan kebenaran. Perlu tahu, mengalami 4 perkara, 4 peristiwa penting. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah lahir baru. Lahir baru. Yang pertama adalah satu titik yang telah kita alami, yaitu titik ketika kita mendengar Injil, kemudian oleh kemurahan Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengerti itu, kemudian membuka hati kita, kita ngaku bahwa saya orang berdosa Tuhan, saya memberontak kepada Tuhan, saya jauh dari Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan diri kayu salib menjadi penebus atas hidup saya, menjadi penanggung atas hukuman dosa saya, dan saya mau bertobat saat ini juga, dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya lahir baru. Nah itu peristiwanya. Nah Bapak Ibu, peristiwa yang pertama ini sudah berlalu ya, amin. Sudah ngalami belum Bapak Ibu lahir baru ini? Ada yang belum paham gitu? Lahir baru ya, titik waktu kita ngerti, oh sangat berdosa, ada Yesus sebagai juru selamat yang disalibkan untuk menanggung dosa saya, mengampuni dari dosa saya, dari setiap dosa saya. Kemudian saya mau mengundang dia menjadi Tuhan, saya terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Yang pertama itu yang kita renungkan, kita ingat, wah itu peristiwa bersejarah sekali. Karena dari peristiwa itu firman Tuhan berkata, yang pertama, jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Itu yang pertama, kata firman Tuhan begitu. Kita percaya, dan tadi di awal dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini yang perlu kita percaya, nggak ragu. Saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan masih ada beberapa poin lagi. Saya menerima Roh yang menjadikan saya anak Allah. Ini perkataan firman Tuhan, kita percaya itu. Kemudian yang penting juga kita mengambil keputusan untuk hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan kita mempunyai satu
Kesadaran yang baru seperti dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di dalam peristiwa kelahiran baru itu terjadi apa? Sesuai firman Tuhan, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kemudian baru saudara. Yang kedua, kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Yang berikutnya apa? Hidup kita tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada Kristus. Percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kemudian yang kedua, mengalami baptisan, peristiwa baptisan. Yang baptisan. Nah, pada peristiwa baptisan itu apa yang terjadi yang dituliskan dalam kitab suci? Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang. Jadi waktu baptisan kita itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi manusia lama kita sudah disalibkan, mati, tapi aku hidup, gitu ya. Aku hidup, gitu ya. Kita hidup, dibangkitkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi ingat kembali saat dibaptis itu. Saya masih sangat ingat kapan saya dibaptis, di mana saya dibaptis, dan peristiwa apa yang terjadi waktu saya dibaptis waktu itu tahun 1985. 3 tahun setelah kelahiran baru, saya mengalami baptisan air di sebuah sungai di kota Lembang, di gunung pegunungan, dibaptiskan oleh hamba Tuhan Bapak Sirmamo. Disaksikan oleh rekan-rekan, dibaptiskan, mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama Kristus, kemudian keluar dari air, bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus. Wah, luar biasa. Itu peristiwa rohani Bapak. Dan ingat, dalam peristiwa itu bukan dinginnya air yang kita rasakan, bukan basah kuyupnya tubuh kita yang dicelupkan air, tetapi peristiwa rohaninya. Saya sudah disalibkan dengan Kristus, saya sudah dikuburkan dengan Kristus, dan saya sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu peristiwa yang kedua. Ingat lagi, peristiwa itu jangan dilupakan, diingat-ingat lagi, karena itu momen yang sangat luar biasa. Ketika Bapak Ibu mulai ada mudah itu kasih kepada Tuhan, mulai berkurang, ingat kembali saat kelahiran baru berjumpa dengan Yesus. Ingat kembali pada waktu dibaptis, mati bersama dengan Kristus. Nah, kemudian yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Ini satu peristiwa baptisan Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus itu secara berlimpah-limpah dicurahkan atas hidup kita, seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi peristiwa dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian yang keempat, nomor 1, 2, 3 itu sudah kita lewati, menjadi sebuah peristiwa yang perlu kita kenang selalu peristiwa ini. Nah, yang keempat adalah peristiwa yang selalu akan kita lakukan, yaitu perjamuan kudus. Nah, melalui perjamuan kudus itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan selalu diingatkan akan pengorbanan Yesus.
dan itu akan membuat kita selalu dipenuhi dengan kesadaran, aku itu loh udah bukan yang lama lagi, aku itu loh Pak wis ciptaan baru yang sedang terus dirubah dari dalam sedemikian rupa keserupan dengan Kristus itu semakin nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang ada dalam tempat ini maupun ada di tempat masing-masing yang melihat melalui ibadah online, terus ingat kembali kapan Bapak Ibu lahir baru, betapa indah luar biasanya hari itu. Ingat kembali kapan Bapak Ibu dibaptis, betapa luar biasanya peristiwa itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengalami baptisan seperti yang dikatakan dalam kitab suci, mulai rindukan untuk satu kesempatan minta untuk dilayani baptisan. Yang ketiga, saat Bapak Ibu mengalami baptisan Roh Kudus, betapa luar biasanya saat itu yang membuat kita betul-betul menyatu dengan Sang